Depok, Bekasi, dan Banten. Kita akan bersama-sama memulai ibadah ini. Untuk itu kita persiapkan hati kita. Mari kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengawali ibadah pelantikan, peneguhan, dan pengutusan pengurus MPKW Jabodesiten masa layanan 2022 sampai 2027. Marilah kita mengagungkan nama Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, Sang Guru dan Gembala Agung. Dengan berdiri kita menyanyikan lagu Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, baik sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjung aku, bagi aku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga kan layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah pelantikan, peneguhan dan pengutusan pengurus MPKW Jabodesiten masa pelayanan 2023 sampai 2027 ini. Oleh kastia Bapalah yang telah membawa kita ke tempat ini, mari kita memuliakan namanya dengan puji-pujian yang berkumandang. Baik bagi semua orang, terpujilah Allah. Sumber pertolongan kita di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya tidak berkesudahan. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera, Yesus Kristus dan Roh Kudus memperbarui hidup. Turunlah ke atas saudara sekalian. Amin. 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 Hari ini akan dilakukan pelantikan, peneguhan, dan pengutusan pengurus MPKW Jabodesiten masa layanan 2022 sampai 2027. Kiranya kita semua membuka hati terhadap panggilan yang kudus ini, ibarat mendaki jalan yang mulia menuju kepada Tuhan sendiri. Kita sambut dengan nyanyian Kudaki Jalan Mulia.
kita datang ke hadapan Tuhan, kita naikkan doa syukur kita. Tuhan Allah kami yang maha mengetahui akan segala sesuatu. Engkau pasti mengetahui setiap hal yang ada dalam kalbu setiap kami. Pada saat ini kami menghampiri hadirat-Mu yang maha suci, sambil menaikkan ungkapan sukacita dan syukur kami. Karena pada hari ini, pelantikan, peneguhan, dan pengutusan pengurus MPKW Jabodesiten masa layanan 2022 sampai 2027. Tuhan izinkan untuk kami laksanakan. Kami mohon ya Tuhan, tajamkan pikiran dan perasaan kami untuk dapat mengetahui kehendak-Mu atas komitmen pelayanan dan karya kami dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah Kristen di negeri kami ini, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten. Sehingga Tuhan mengizinkan kami menjadi alat yang hidup dalam tangan-Mu untuk mengekspresikan dan menyaksikan semua karya tangan-Mu yang sungguh luar biasa dan dahsyat ini. Tuhan, kami yang Maha Agung, kami bersyukur dan berharap hanya kepada-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus mengenal kehendak dan rencana agung-Mu untuk kami jadikan dasar bagi seluruh pelayanan kami. Amin. Kita akan baca berbalasan litani kasih. Tuhan, biarlah kasih-Mu mengawal hidup kami, bermukim di dalam akal budi kami, dan menyatu padu di dalam sanubari kami. Biarlah Ia menembus ke dalam relung hati kami, menggerakkan seluruh getar niat pelayanan kami, mewarnai setiap tekad dan langkah juang kami. Biarlah kasih-Mu bercahaya dalam keremangan asa kami, bersinar dalam kegelapan intuisi dan prakarsa kami, dan menjadi fajar bagi setiap langkah pergerakan kami. Biarlah Ia membakar dinginnya hasrat kami, membara dalam keluhnya peduli kami, dan melelahkan kebunya komitmen kami. Biarlah kami membawa kasih-Mu ke dalam kehidupan dan pelayanan kami, ke dalam geliat hasrat dan komitmen kami, bagi berserinya Ibu Pertiwi dan berjayanya Persada. Serupa orkestra memainkan musiknya, padukan kami untuk mengalirkan kasih-Mu dengan segenap jiwa dan raga kami, bagi keagungan nama-Mu. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Ku Heran Allah Mau Memberi. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku
Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan kepada setiap kami. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah memanggil dan memilih di antara kami anak-anak-Mu untuk menjadi pelayan-Mu, khususnya menjadi pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten. Kami tahu Tuhan ini bukanlah secara kebetulan, tetapi Tuhan memiliki rencana yang baik, rencana yang indah, rencana yang sungguh berguna bagi banyak orang, bagi bangsa dan negara. Kami percaya Tuhan yang memanggil kami, Tuhan juga yang akan terus memperlengkapi, menyertai dan memberkati. Sehingga pelayanan itu sungguh dapat menjadi berkat, berdampak, dan memuliakan Engkau. Pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Engkau berkata-kata kepada setiap kami. Kuduskan, urapi, dan pakailah hamba-Mu yang akan membacakan dan mengkhotbahkan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melaluinya. Roh Kudus kiranya juga yang memberi penerangan bagi kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi bagian di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 16. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melakukannya. Saudara, kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh mengadakan suatu kebaktian, yang di dalam kebaktian ini akan dilantik, diteguhkan dan diutus pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah atau MPKW Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten. Hendaklah Tuhan tolong kita agar di dalam semua ini kita dapat melihat Tuhan yang terus bekerja di tengah-tengah kita, sehingga kehidupan kita itu, khususnya yang Tuhan sudah pilih menjadi pengurus, dapat sungguh-sungguh menjadi berkat. Hidup kita ini dapat berdampak. Sebab apalah gunanya kalau kita diutus untuk menjadi bagian daripada kepengurusan ini, tetapi tidak memberikan pengaruh apa-apa. Tetapi Tuhan justru mau agar di dalam keberadaan kita itu, kita sungguh dapat berdampak. Gak bisa ya? Ya. Saudara kasih, tema kita pada hari ini adalah diutus untuk semakin berdampak. Diutus untuk semakin berdampak. Mungkin kita bertanya, bagaimana untuk semakin berdampak? Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk melihat dua hal, yaitu menjadi garam dunia dan terang dunia. Biarlah dari pelajaran ini kita dapat memperoleh sesuatu agar kita sungguh-sungguh dapat berdampak, baik dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, dan khususnya keberadaan kita sebagai pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah di Jabodetabek ini. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati kita. Yang pertama adalah firman Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia. Ketika firman Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia, ini menunjukkan kepada murid-muridnya, baik pada saat itu maupun pada saat ini, termasuk saya dan saudara sekalian. Kamu adalah terang dunia. Saudara pasti kenal sekali ya dengan terang. Dan firman Tuhan juga katakan kamu adalah garam dunia.
Kata garam dunia ini ditujukan juga bukan hanya pada murid-murid pada saat itu, tetapi juga bagi saudara dan saya. Kamu adalah garam dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, kamu adalah garam dunia. Jadi dua hal ini yang ditujukan kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Pada ayat yang ke-13, Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Dan Tuhan menghendaki agar kita dapat menjalankan fungsi sebagai garam itu. Apakah fungsi garam? Garam itu berfungsi untuk memberikan cita rasa. Makanan kalau nggak ada garam, maka akan tawar. Makan makanan tawar tentu tidak enak. Garam itu memberikan cita rasa yang enak. Bagi makanan tentu nggak boleh terlalu banyak, tetapi bisa diberikan pas. Ya. Demikian juga garam itu mempunyai fungsi untuk menyembuhkan. Saya waktu SD, saya pergi sekolah dengan seorang teman. Ya, untuk waktu-waktu tertentu itu kakinya itu mengalami ya semacam kayak eksim gitu ya, bernanah gitu. Saya berapa kali ketika ke rumahnya itu dia sedang membersihkan kakinya dengan air garam. Ya, memang saya dapat merasakan ya dia rasa nggak nyaman, tetapi ia terus lakukan dengan pelan-pelan karena dia tahu itu bermanfaat bagi kakinya. Setelah dia mencucinya dengan air garam, baru dia taruh salep, saudara. Jadi garam itu berfungsi, ya. Kalau kita ada luka, kita menggunakan garam untuk membersihkannya, ya. Dan juga garam itu juga berfungsi untuk menyembuhkan. Saya ingat ketika saya masih umur berapa gitu, saya sariawan, ya, agak panas dalam, ya. Orang tua saya katakan, udah minum air garam, pagi bangun minum air garam. Saudara nggak makan obat, saya pagi minum air garam dan selesai masalahnya. Demikian saat ini kalau kita ke rumah sakit, kita terbaring selalu diinfus dengan air garam, ya. Garam itu mempunyai fungsi untuk mengobati, untuk menyembuhkan. Demikian juga garam mempunyai fungsi untuk mengawetkan. Pada zaman dulu belum ada kulkas. Jadi orang mengawetkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan garam diasinkan. Sehingga ada telur asin, ada sayur asin, ada daging asin, saudara. Saudara, dengan diasinkan ini makanan itu bisa tahan lebih lama. Ya. Jadi garam ini mempunyai fungsi untuk memberi cita rasa, untuk menyembuhkan, juga untuk mengawetkan. Saudara, ketika kita memperhatikan hal ini, saya yakin orang-orang zaman Tuhan Yesus, mereka juga sudah memahami sebagian daripada fungsi itu. Biarlah Tuhan tolong agar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita dapat melihat kepada garam ini yang memiliki fungsi yang memberikan dampak pada makanan, dampak bagi kehidupan, dampak juga bagi apa yang ada di dalam dunia ini. Yang menjadi berkat bagi manusia. Biarlah kita juga demikian, hidup kita dapat dijalankan untuk fungsi yang punya dampak seperti garam ini. Itu memberikan cita rasa pada dunia ini. Saudara, memang garam itu nggak kelihatan, tetapi dampaknya itu sangat terasa sekali. Seperti halnya garam, kendati pun tidak terlihat tetapi memberi dampak. Demikian juga hendaknya kehidupan kita memiliki suatu pengaruh yang dapat memberikan cita rasa yang lebih baik bagi dunia ini, bagi masyarakat kita. Dan khususnya kita yang ditempatkan di Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Jabodetabek ini, kita dapat memberikan dampak, memberikan cita rasa di wilayah di mana Tuhan tempatkan kita. Bagaimana Tuhan pakai untuk dapat mendatangkan suatu dampak yang positif, ya, bagi pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah Kristen, bahkan luas lagi bagi sekolah-sekolah yang ada di tempat di mana kita berada. Jadi keberadaan kita ini dapat membuat orang sekolah itu merasa senang, orang sekolah itu merasa terpacu, orang sekolah itu merasa, wah,
ada satu gairah, ada satu kegembiraan, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, belajar dengan nyaman, tetapi mencapai hasil yang baik. Jadi belajar bukan hanya karena terpaksa atau dipaksa, tetapi dari hati siswa ada kerinduan untuk belajar. Demikian guru yang mengajar, mereka mengajar dengan penuh semangat. Bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, tetapi mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan yang lebih luas, bangsa, negara, dan khususnya melalui siswa-siswa yang mereka ajar. Biarlah Tuhan tolong agar kita yang sudah Tuhan panggil menjadi orang-orang yang mau dipakai sebagai pengurus MPKW ini sungguh-sungguh dapat memberikan dampak seperti garam yang memberikan cita rasa, nggak terlihat tetapi ada dampak, ya. Dan juga dapat mengobati masyarakat yang sakit, meskipun sering tidak diperhatikan dan kurang diperhitungkan. Namun hendaklah umat Tuhan, khususnya kita yang dipanggil untuk melayani dalam bidang pendidikan, Tuhan pakai kita agar kita senantiasa memberikan pengaruh yang positif. Saudara, keberadaan kita bisa memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa saja nggak ada apa-apanya. Bahkan mungkin sebaliknya, memberikan pengaruh yang negatif. Tetapi biarlah Tuhan tolong kita, agar dengan rahmat Tuhan, karunia Tuhan, hikmat dari Tuhan, kita dapat memberikan pengaruh yang positif. Saudara, saya mendengar seorang penceramah ketika memberikan pembinaan. Dia mengatakan ketika Indonesia mulai mengadakan suatu ujian nasional, ya, banyak orang yang gugup pada saat itu. Bahkan karena gugupnya itu, ada sebagian sekolah-sekolah termasuk sekolah Kristen yang melakukan yang sebenarnya tidak perlu dan tidak harus dilakukan, bahkan tidak boleh dilakukan. Yaitu cara apa? Ya, pada saat ujian, ya, udah terjadi itu suatu percakapan antara pengawas dan guru-guru, karena pengawas juga dari daerah nggak mau nilai wilayahnya jelek, sekolah juga nggak mau nilai siswanya jelek, ya. Jadi apa yang terjadi? Berapa guru untuk pelajar ngumpul, mereka ngerjakan soal, hasilnya dibagikan kepada siswa, diberitahu kepada siswa. Apakah terjadi seperti ini? Terjadi, saudara. Ya. Termasuk di sekolah Kristen. Saudara yang kasih, apakah itu harus terjadi? Seharusnya tidak. Ya, kita dapat maklumin karena waktu itu memang pertama semuanya gugup, saudara. Tetapi ya, hal ini yang perlu kita bangun. Ya. Kita mau siswa kita itu berhasil, sekolah kita mendapat peringkat yang besar. Tetapi kita mau hal itu juga dilakukan dengan cara yang baik, yang benar. Ya. Di satu sekolah saya melihat satu tulisan yang saya tersentuh sekali. Di mana dituliskan prestasi itu baik, tetapi jujur itu lebih penting. Ya. Soalnya ketika saya melihat tulisan ini, saya pikir iya ya, dapat prestasi itu baik. Tetapi bagaimana kita mendapatkannya itu jauh lebih baik. Jadi antara prestasi dengan nilai-nilai Kristen itu ya diperbandingkan, ya. Tetapi mereka ini menganggap nilai ini harus diutamakan. Bagaimana siswa kalau dia dapat prestasi baik tapi dengan cara yang tidak jujur, setelah dia terjun ke dalam masyarakat, baik sebagai arsitek, baik dia sebagai dokter, baik dia sebagai seorang insinyur, akuntan, pengacara dan sebagainya. Ya, dia bisa berhasil tetapi moralnya jelek. Ini pasti merusak masyarakat, merusak bangsa. Saudara kasih, jadi garam yang dapat memperbaiki, yang dapat mengobati, yang dapat mengarahkan kepada yang lebih baik. Ya. Dan juga langgengkan yang baik. Banyak nilai-nilai yang baik yang perlu kita terus langgengkan. Ya. Bahkan kita dapat kembangkan. Biarlah Tuhan tolong kita dapat terus mengembangkan norma-norma yang baik dengan terencana. Banyak nilai-nilai baik dari firman Tuhan yang kita bisa gali untuk kita terapkan di sekolah dan juga kepada anak-anak. Bukan dengan paksa, tetapi dengan kurikulum yang tertata begitu rupa sehingga anak-anak didik. Mereka memiliki ilmu yang bagus, yang baik, yang tinggi.
tetapi punya karakter yang bagus, punya moral yang bagus, punya budaya pekerti yang bagus. Nilai-nilai Kristiani itu dapat memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka bukannya pinter, tetapi mereka menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan, yang beriman, berkhidmat dalam Tuhan. Kita harapkan mereka bisa menjadi sokong guru dalam masyarakat kelak. Tuhan tolong, Tuhan berkati kita. Orang Kristen yang kehidupannya tidak menjadi saksi Kristus, diberikan Tuhan Yesus seperti garam yang telah kehilangan keasirannya. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, ya, apa gunanya kalau garam itu sudah menjadi tawar? Garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mungkin bagi kita yang hidup pada zaman ini, kadang-kadang kita berpikir, garam kok bisa menjadi tawar? Karena kita sudah terbiasa dengan garam yang sudah jadi. Ya, garam yang sudah menjadi bubuk, ya, atau butiran. Ya. Tetapi kita harus pahami, pada zaman dahulu garam masih belum dalam bentuk ini. Garam masih terisi di dalam satu batu yang berpori. Jadi ketika orang masak, batu itu yang berpori itu yang disebut garam, yang dicelupkan, kemudian diangkat. Ketika membutuhkan garam, batu itu yang dicelupkan, diangkat. Lama-lama kadar garamnya berkurang sampai nggak ada lagi. Ya, kalau sudah seperti itu nggak ada gunanya lagi selain dibuang. Saudara yang kasih, biarlah Tuhan tolong kita agar garam itu tidak sekedar menempel pada kita, tetapi garam itu dapat mempengaruhi seluruh hidup kita, baik tutur kata, perbuatan, terlebih lagi pikiran dan hati kita. Sehingga hidup kita itu sungguh-sungguh berdampak. Kita nggak akan kehilangan keasinan kita. Kita nggak akan menjadi garam yang tawar, tetapi senantiasa kita dapat memberikan pengaruh. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, firman Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia yang seharusnya memberikan cita rasa, yang seharusnya dapat memperbaiki, yang seharusnya melanggengkan yang baik. Jadikanlah hidupmu memiliki makna dan berdampak. Karena kita diutus untuk semakin berdampak di tengah-tengah dunia ini. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Saudara, ketika berbicara tentang terang, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup. Akulah terang dunia, Tuhan Yesus katakan. Terang dunia adalah diri Tuhan Yesus sendiri. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia. Yang ditunjuk adalah Tuhan Yesus. Kendati pun dunia ini nggak mengenal dia, banyak tidak menerima dia. Tetapi sesungguhnya dia adalah terang itu yang menerangi dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi terang dunia itu sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi Tuhan juga mengatakan, kamu adalah terang dunia. Loh, bagaimana ini? Yesus terang dunia atau kita terang dunia? Yesus terang dunia sesungguhnya. Tetapi kita yang sudah ikut Yesus nggak lagi berjalan kegelapan, tapi punya terang hidup. Sehingga kita menjadi terang di tengah dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus juga mengatakan, kamu adalah terang dunia. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita. Sebagaimana bulan merefleksikan matahari dengan terangnya pada waktu malam, demikian juga hendaknya kita sebagai murid-murid Kristus dapat merefleksikan karakter Kristus dalam hidup kita, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Ya, saudara, di dalam keberadaan kita sebagai terang, biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat terus memancarkan terang itu. Ibarat pelita. Pelita itu ketika memancarkan terang, maka akan menerangi sekitarnya. Kendati pun mungkin pelita itu kecil, atau seperti lilin-lilin yang apinya kecil, yang terangnya kecil. Tetapi ketika dia menyala, wah, itu punya arti yang besar bagi dunia. Terlebih lagi ketika terjadi kegelapan. Saya ingat ketika saya melayani suatu tempat di Malang Selatan. Satu desa yang pada saat itu masih belum ada aliran listrik.
pada malam hari itu gelap sekali. Dan ketika melayani di sana, kami akan di malamnya itu kami harus pergi melayani ke wilayah-wilayah. Ya, kami satu tim, tapi dibagi kepada 3 atau 4 kelompok, saya lupa ya. Saya ikut dalam satu kelompok. Ya, kami nggak siap center, tapi kami bersyukur salah satu penatua dia sudah siapkan center. Dan ketika dinyalakan, baterainya itu bukan yang sudah masih bagus ya, sudah agak lemah, sehingga lampunya itu kecil sekali. Tetapi kendati pun kecil, saudara, itu kami butuhkan. Ketika kami harus melewati jalan setapak, bahkan lewatin parit kecil ya, itu sangat berguna. Jadi kami jalan hanya mengandalkan senter yang kecil dengan dengan sinar yang kecil. Tetapi kendati pun kecil di kegelapan malam itu berguna. Apalagi ketika kita dapat memancarkan dengan terang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan telah berikan kesempatan untuk mengecap pendidikan yang baik. Mendapatkan pengalaman belajar yang banyak. Mendapatkan banyak sekali pembekalan, bukan hanya dari bangku sekolah, tapi di tempat kerja, tempat kita usaha, di masyarakat. Biarlah Tuhan tolong kita dapat curahkan itu untuk memberkati di tempat di mana kita ditempatkan. Saudara, ketika kita berbicara tentang terang, mungkin kita bertanya, apa sebenarnya fungsi terang itu? Ya, ketika berbicara tentang terang, saudara, fungsi terang ya tentu memberi terang. Ya, agar orang dapat melihat terang itu. Ketika orang melihat terang, ada shalom, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, terlebih lagi dia sudah berjalan lama, gak dapat terang. Wah, ketika lihat terang, sukacita sekali. Atau dia sudah berjalan cukup lama, ya, hidup nggak pengharapan, ya. Misalnya orang tersesat di hutan, sudah jalan ke sana kemari, masih belum dapat jalan keluar. Ketika dari kejauhan dia lihat ada terang, ada sukacita yang besar. Dia terus berjalan menuju terang itu, ya. Soalnya terang memberikan sukacita, ya, dan damai sejahtera. Dan terang itu juga menolong agar orang dapat melihat dengan jelas. Sehingga dia dapat berkarya, dia dapat bekerja dengan lebih baik. Ya. Terang itu juga bisa menjadi pengarah jalan. Ya. Contohnya mercusuar. Yang menolong kapal-kapal dapat melihat jalan dengan baik. Terhindar daripada batu karang yang dapat mencelakakan kapal itu. Di bandara juga kita dapat melihat ketika malam hari, bahkan siang ya. Ya, ada juga lampu yang mengarahkan sehingga pesawat dapat lepas landas atau pesawat dapat mendarat dengan baik, saudara. Terang itu sangat berguna sekali. Demikian juga firman Tuhan katakan bahwa kita adalah terang dunia. Di sini Tuhan Yesus memberikan 2 gambaran. Yang pertama Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuhan Yesus menggunakan kata kota yang terletak di gunung nggak mungkin tersembunyi. Kenapa? Karena dengan adanya terang itu, dari kejauhan orang juga tahu, oh itu pasti ada kota di sana. Karena kotanya sangat banyak sekali. Ya, di kota itu terang yang banyak dari rumah-rumah itu membuat orang tahu di situ ada kota. Demikian juga terang kita, ya nggak seharusnya kita sembunyikan. Ya, dengan kita memancarkan terang, orang akan melihat, oh di situ ada terang. Ya, demikian juga perumpamaan kedua, saudara, terang itu ya tidak dinyalakan lalu taruh di bawah gantang atau di bawah kolong meja, enggak, tapi ditaruh di atas kaki Dian, ditaruh di atas tempat yang tinggi supaya dapat menerangi semua orang di sana. Tuhan Yesus katakan demikian, hendaknya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, 2 perumpamaan ini, 2 contoh ini memberikan kepada kita suatu pelajaran yang sangat penting sekali untuk menjadi terang. Terang itu bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dipancarkan, untuk menerangi, saudara. Dan yang kedua, ketika kita menjalankan fungsi kita dengan baik, terang itu pasti akan terpancar dan orang akan tahu. Ya. Dan sebaliknya, ketika kita yang menjadi terang, kata dalam tanda kutip, tapi tidak memancarkan terang, tetapi yang ada adalah kekelaman, itu tentu akan menjadi batu sandungan. Ya, saya pernah bertemu dengan satu orang. Dia kecewa sekali dengan seorang ya atasannya,
majikannya yang katanya orang Kristen, ya suka bawa firman kemana-mana, dia pengusaha tapi bisa berkhotbah, tetapi perlakuan kepada karyawannya kurang baik. Dia bilang bermisi nggak benar gitu. Dia mengatakan orang Kristen kok seperti ini. Ya, dia kecewa sekali. Dia ketemu sama saya, dia bicara banyak kejelekan tentang majikannya. Ya, saya hanya ngomong demikian. Pak, Bapak harus bersyukur. Untung dia jadi orang Kristen. Kalau dia nggak jadi Kristen, mungkin dia bisa lebih jelek daripada itu. Dia pikir iya. Ya, dia ingat majikannya ketika belum jadi Kristen, memang lebih jelek lagi. Saya katakan doakan, ya dia bisa lebih baik lagi. Ya, tapi dalam hati saya berkaitan, ya kalau jemaat saya atau orang seperti itu tetap seperti pasti akan menjadi batu sandungan. Ya, itu pengusaha. Kalau saya sebagai pendeta nggak menjadi terang, pasti menjadi batu sandungan jauh lebih besar. Bapak Ibu yang menjadi majelis sebagai pengurus dari MPKW, ya majelis, ya pendidikan Kristen wilayah, tapi kita nggak memancarkan terang, tentu nggak berdampak. Sebaliknya bisa menjadi batu sandungan. Biarlah Tuhan tolong kita. Ingat kita harus memancarkan terang, walaupun terang kita itu gak besar karena pelita kita kecil, namun cahaya terangnya itu tetap dibutuhkan di dunia yang gelap ini. Bersinarlah terus, walaupun cahaya kita kecil, tapi bila dipancarkan, apalagi dipancarkan bersama-sama, akan mendatangkan terang yang sangat berarti. Bersinarlah terus, sebagai firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Biarlah kita terus diingatkan agar hidup kita itu berdampak. Terlebih lagi ketika Tuhan memilih kita untuk melayani suatu bidang tertentu. Janganlah kita menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak dapat memberikan arti apa-apa, tidak memberikan dampak apa-apa. Tetapi justru semakin Tuhan memberikan kita kepercayaan, kita mau melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ketika diberikan kepercayaan kecil, kita lakukan dengan sebaik dan setia. Ya, Tuhan katakan ketika kita setia dalam perkara kecil, Dia akan memberikan kepada kita satu tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kita sudah setia dalam perkara kecil, Tuhan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar. Sama seperti Bapak Ibu yang pada hari ini dipilih menjadi majelis pendidikan Kristen wilayah untuk Jabodetabek, kepada Bapak Ibu diberikan satu tanggung jawab yang lebih besar. Apakah di dalam tanggung jawab ini pun kita mau terus berdampak? Ataukah ketika kita dapat yang besar, kita terus puas diri? Tentu tidak. Diberi tanggung jawab yang lebih besar, kita mau melakukan dengan lebih giat, lebih sungguh. Ya, memang kadang menguras banyak waktu. Ya, saya kenal beberapa jemaat ya yang waktunya melayani semakin banyak dan saya kadang-kadang lebih banyak daripada pendeta, saudara. Seperti Pak Arif ini ya. Ya. Kalau dibilang hamba Tuhan itu penuh waktu, majelis itu part time ya. Saya pikir ini Pak Arif ini full time gitu ya. Ya, full time benar-benar. Saya kira bukan Pak Arif tetapi bapak-bapak, karena bapak saya nggak kenal, ibu-ibu saya nggak kenal. Saya yakin ya sudah memberikan waktunya untuk Tuhan, ya bukan hanya 10%, ada yang sudah 30%, 50%, bahkan 80%. Untuk bisnisnya tinggal waktunya nggak banyak. Tetapi Tuhan berkati nggak? Pak Arif diberkati nggak? Ya puji Tuhan ya. Ya. Saya kasih satu hal yang luar biasa. Kita mau hidup kita berdampak. Saya yakin Bapak Ibu yang hari ini akan dilantik, yang akan diteguhkan, diutus menjadi MPKW Jabodetabek adalah orang-orang luar biasa. Tuhan sudah memanggil saudara, memperlaki saudara, mengutus saudara untuk dipakai olehnya. Saya yakin saudara akan menjadi orang yang semakin berdampak. Amin. Ya, kita mari datang hadapan Tuhan, kita ambil waktu untuk bersatu dulu sejenak.
Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang telah memanggil kami untuk melayani Engkau, khususnya menjadi pengurus di Badan Pendidikan Kristen, khususnya di wilayah Jabodesitan. Biarlah Engkau pimpin kami, agar kami dapat memberikan dampak yang positif bagi pendidikan, khususnya bahkan bagi masyarakat Jabodesitan secara umum. Tuhan pimpin kami Tuhan, karena kami tahu kalau Tuhan telah mempanggil kami, itu bukan terjadi begitu saja, tetapi Tuhan punya rencana yang indah di dalam dan melalui kami. Biar Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah garam dunia, kami adalah terang dunia. Biarlah sebagai garam dunia, terang dunia, kami dapat semakin berdampak kehidupan kami di tengah dunia ini dan memuliakan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, bersama umat Allah dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya berterima kasih sudah diingatkan ya, saya pegang liturgi ini enggak dimasukkan ya, ini yang lama ya. Saudara, kita masuk dalam pelayan pelantikan, peneguhan dan pengutusan. Sebagai umat Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan gereja, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian seluas-luasnya, termasuk pendidikan Kristen bagi jemaatnya, untuk mempersiapkan generasi masa depan bagi gereja dan bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik, diteguhkan, dan diutus sebagai pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Jabodesitan masa pelayanan 2023-2027. Saya persilakan kepada pengurus. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mewakili Sekum MPK Indonesia, izinkan saya untuk membacakan surat keputusan nomor 003-PH-MPK-17 Romawi-2023.
tentang susunan pengurus Majelis Pendidikan Kristen wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten, Jabodesiten, masa layanan 2022-2027. Pengurus Harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia menimbang bahwa Kongres 17 MPK 2022 memutuskan tentang pentingnya pemberdayaan Majelis Pendidikan Kristen wilayah agar dapat berfungsi dengan baik, dengan berperan dengan baik. Mengingat keputusan Kongres ke-17 MPK tahun 2022 dan seterusnya, memperhatikan keputusan Musyawarah Wilayah MPK Jabodesiten tanggal 3 Desember 2022 tentang susunan pengurus MPKW Jabodesiten masa layanan 2022-2027 memutuskan menetapkan keputusan pengurus harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia tentang susunan pengurus Majelis Pendidikan Kristen wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten masa layanan 2022-2027. Pertama, menetapkan susunan pengurus MPKW Jakarta, Depok, Bekasi, dan Banten masa layanan 2022-2027 dengan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, menugaskan kepada pengurus yang ditetapkan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanannya di bidang pendidikan Kristen dengan berpedoman pada keputusan Kongres, keputusan Rapat Kerja Nasional, sidang pengurus pleno, anggaran dasar anggaran rumah tangga MPK, dan tata kerja MPKW dengan tetap mempertimbangkan aspirasi yang hidup di wilayah, yaitu pertama, membicarakan, menggumuli, dan mewujudkan kehadiran bersama yayasan atau badan penyelenggara pendidikan Kristen sebagai anggota MPK di daerah. Kedua, menggalang kebersamaan yayasan atau badan penyelenggara pendidikan Kristen di daerah melalui kegiatan-kegiatan bersama dan membantu anggota MPK di daerah untuk memikirkan atau mengusahakan kebutuhan-kebutuhannya. Ketiga, melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, Rapat Kerja Nasional, sidang pengurus pleno, dan menjabarkan ke dalam bentuk-bentuk kegiatan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan wilayah yang bersangkutan. Keempat, menggalang dana secara mandiri untuk melaksanakan kegiatan MPKW. Butir ketiga, jika dalam masa layan tersebut terdapat perubahan pengurus MPKW Jabodesiten, maka akan ditetapkan dengan surat keputusan pengurus harian MPK atas permintaan pengurus MPKW Jabodesiten. Butir keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2023. Pengurus Harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, Ketua Umum Handi Irawande, MBA, MKOM, Dr. Andes Jopi, J.A. Rory, SH.MH, Sekretaris Umum. Lampiran Surat Keputusan Pengurus Harian MPK nomor 000/PH-MPK/17/2023. Susunan Pengurus Majelis Pendidikan Kristen wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten masa layanan 2022-2027. Bagi Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya diharapkan untuk maju ke depan. Ketua, Insinyur Arif Suryanto. Sekretaris, Wiseno Beni Murtono SEAK MM. Wakil Sekretaris, Ray Deborah Essos.
Bendahara Dip Ing Pinardi Cangga Dibrata. Bidang 1, Pengembangan Pendidikan. Wakil Ketua 1, Evangelis Sriami STH. Dokteranda Betty Sukmawati, anggota. Wilik MPD, anggota. Krista Adistia SPSI, anggota. Insinyur Ledania Pertiwi MPD, anggota. Bidang 2, Digitalisasi Pembelajaran. Wakil Ketua 2, Nina Risnawati STP MAPPSC. Andreas Meiko Makino ST, anggota. Ervan Sidarta MPD BSC, anggota. Stefanus Bramanta Eskom MM, anggota. Robi Prisley ST, anggota. Bidang 3, Organisasi. Wakil Ketua 3, William Paulus Tuanakota. Budi Hendrawan SPD, anggota. Bidang 4, Kemitraan. Wakil Ketua 4, Pendeta Kaston Sinaga STH MDiv. David Pratomo CFP ACC FRAC, anggota. Luki MS Supit STH MPD, anggota. Priskatila Huta Barat, anggota. Budi Rumantia, anggota. Dr. Andes Presno Saragi M.Min, anggota. Bidang 5, Kebijakan Pendidikan. Wakil Ketua 5, Dr. Andes Marihot A. Sitorus. Sintawati Hadinoto SH.MH, anggota. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2023, Pengurus Harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, Ketua Umum Handi Irawan D. MBA MKom, Dr. Andes Yopi J.A. Rory SH.MH, Sekretaris Umum. Disilahkan kepada Pak Handi. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung dan Kepala Gereja pada hari ini Sabtu 4 Februari 2023 berdasarkan surat keputusan pengurus harian MPK nomor 003-SKEP-PH-MPK-17 Romawi 2023. Dengan ini, dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami melantik saudara-saudara sebagai pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Jabodetabek masa layanan 2022-2027. Tuhan Yesus Kristus kiranya memimpin tekad dan kesediaan saudara-saudara dalam mewujud nyatakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan di bidang pendidikan di Indonesia, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten. Saudara, mari kita naikkan doa syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, ya Tuhan. Engkau memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ke dalam pelayanan di bidang pendidikan Kristen ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu.
Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah mereka sebagai bagian pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang telah menyatakan kesediaan saudara-saudara untuk ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja-gereja di Indonesia, khususnya melalui bidang pendidikan Kristen ini, percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui gerejanya yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan kesukacitaan? Apakah jawab saudara-saudara? Biarlah kita memohon Tuhan sendiri yang meneguhkan saudara-saudara dan mengutus saudara-saudara. Allah sumber damai sejahtera, umat semuanya berdiri. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan Majelis Pendidikan Kristen wilayah Jabodesitan ini, kiranya menguduskan, memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, yang telah memanggil saudara adalah setia. Ia juga yang akan menggenapinya. Amin. Saudara-saudara, saudara yang menjadi pelayan Tuhan dalam kepengurusan MPKW Jabodesiten, ladang pelayanan yang sangat luas dan tidak ringan sudah menanti saudara-saudara. Karena itu berilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Kepada para pengurus, saya persilakan untuk menghadap pada jemaat. Saudara-saudara yang kekasih, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka di dalam membangun gereja Tuhan melalui pendidikan Kristen di Indonesia. Puji Tuhan. Ya. Kepada para pengurus, ya, kami persilahkan untuk mengambil tempatnya kembali.
Suatu pujian sangat indah sekali yang dipersembahkan oleh pengurus PKW Jabodesiten masa pelayanan 2022-2027. Ya, kita diingatkan kembali, kalau kita dipilih, kalau kita dipakai bukan karena kelebihan kita, kebaikan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Memang semuanya karena anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada juga adalah karena anugerah. Bahkan kita diciptakan, kita dibentuk. Firman Tuhan katakan karena anugerah Tuhan. Dan kita diciptakan untuk kemuliaannya. Marilah kita bangkit berdiri. Mengundang dengan hormat Ketua MPKW Jabodesiten, Bapak Insinyur Arif Suryatmo, bisa di depan saja Pak. Di depan saja, ya. Mengundang dengan hormat Bapak Wiseno Beni Murtono, SEAKMM, bisa di depan. Mengundang dengan hormat Bendahara MPKW Jabodesiten, Dip Ing Pindardi Cangga Dibrata, dan Ibu Wakil Sekretaris Ibu Rey Deborah Esos. Dengan hormat juga kami mengundang Bapak Handi Irawan selaku Ketua Umum MPK Indonesia untuk menyerahkan SK. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini telah dilantik, diteguhkan, dan diutus pengurus-pengurus baru dari MPKW Jabodesiten. Kami bersyukur kepadamu, karena kami tahu semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan karena anugerah pun, Tuhan akan terus memimpin, memperlengkapi, dan memakai saudara-saudara kami ini untuk menjadi berkat. Baik bagi pendidikan Kristen, khususnya dan juga bagi Indonesia secara umum. Kami mohon bilang Kau tetap memberkati untuk saudara-saudara kami yang telah dipilih dalam menjalankan tugasnya. Bahkan Kau juga memimpin untuk pendidikan di Jabodesiten dan bahkan di Indonesia agar semakin baik dan semakin maju. Kami berdoa biarlah Kau memimpin bangsa negara kami, Indonesia, biarlah negara Indonesia bisa mencapai apa yang dicita-citakan, suatu negara yang adil dan makmur serta sejahtera. Kami tahu untuk itu pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Biarlah Kau memberkati setiap saudara-saudara kami yang terlibat dalam bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, untuk membangun bangsa ini. Kami berdoa juga untuk generasi muda, biarlah Kau memberkati, dapat mengecap pendidikan yang baik. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Kau terus memimpin, memberkati pemerintah kami, memberkati seluruh anak bangsa, khususnya yang terlibat dalam pendidikan, baik yang mengerjakan di lapangan, maupun yang menjadi pemikir, penggerak, dan juga yang mengelola. Biarlah semua dapat berjalan baik, sesuai dengan kehendak dan hikmat daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus memimpin MPK pusat maupun wilayah di berbagai wilayah Indonesia dapat menjalankan perannya dengan baik, dengan pertolongan dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang hadir pada hari ini. Kau tahu segala keadaan kami, pergumulan kami, kebutuhan kami. Biarlah Kau memberkati kami satu demi satu sesuai dengan kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah kita pada hari ini telah melakukan untuk pelantikan pengurus di gereja ini. Oleh sebab itu bertekunlah mendengarkan firman
yang Allah berikan kepada kita, yang tertulis dalam kitab suci, dan kita diberikan hikmat bijaksana dari Tuhan untuk meresapi di dalam pikiran dan hati kita. Jalankanlah perintah Allah untuk terus berlaku adil dan dapat melakukannya kepada semua orang. Kami siap ya Allah, terpujilah. Lakukanlah dengan rela, dengan setia dalam ibadah yang sejati kepada Allah, dengan pemantapan iman kepada Allah, sehingga kita benar-benar dapat menghasilkan buah yang nyata dalam tindakan, di dalam kehidupan dan juga ibadah kita kepada Tuhan. Kami siap ya Allah, terpujilah namamu. Haleluya. Aku Tuhan semesta, deritamu ku dengar.
Saudara-saudaraku, marilah kita kembali kepada kehidupan dan memenangkan setiap pergumulan bersama Tuhan. Bangkitlah dan yakinilah kuasa Kristus dalam kehidupan kita. Biarlah semua orang dapat membawa kita kepada kekuatan iman, cinta kasih, pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan kami, adakan kami untuk menerima berkat. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Terima Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Puji, syukur, dan hormat bagi Allah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini dan selama-lamanya. Kami mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk, satu duduk. Yang saya hormati Bapak Pendeta Andreas Loangka, Majelis Jemaat GKI Gading Serpong, Bapak Handi Irawan, Bapak Arif Suryanto, beserta jajaran, pengurus MPKW Jabo Sinten, serta juga Bapak Ibu tamu undangan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat melayani buat Bapak Ibu yang telah diutus oleh berbagai yayasannya untuk melayani di kepengurusan Majelis Pendidikan Wilayah Jabo Sinten, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten di dalam wadah MPK Indonesia. Ini bukan suatu pelayanan yang mudah karena pasti mempunyai tantangan yang sangat banyak. Saya sangat berterima kasih kepada MPK Indonesia saat ini yang menurut saya sudah mempunyai nakoda yang tepat dalam diri Pak Handi Irawan. Ya, boleh kita berikan aplaus. Ya. Sekaligus sebagai Ketua Bilangan Research, beliau telah memberikan sebuah visi yang sangat jelas buat bagaimana mengelola pendidikan sekolah Kristen di Indonesia. Dari data-data yang disampaikan, yang saya baca dari apa yang dituliskan oleh Bilangan Research, bahwa saat ini bahwa fakta sekolah orang-orang Kristen itu bertumbuh dalam 10 tahun. Orang-orang yang duduk di tingkat SD, SMP, SMA itu ada angka-angka 8,9, 10,94, 9,4 dari siswa-siswa Kristen yang ada bersekolah. Tetapi satu hal yang menarik adalah 40% terjadi penurunan sekolah-sekolah Kristen dan 30%-nya stagnan. Ini menurut saya tantangan yang sangat menarik, bukan cuma menarik tapi menjadi satu pergumulan yang besar buat Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia sebagai MPK pusat maupun juga di wilayah khusus Jabo Sinten. Menurut saya ini harus menjadi satu pikiran bersama bagaimana ke depannya bahwa pengelolaan sekolah itu tidak lagi berlandaskan kepada sekat-sekat. Tujuan utama pendidikan itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Tantangan ini harus menjadi satu tantangan bersama gereja-gereja yang ada di kelompok Kristen seperti kita untuk bagaimana bisa menyatukan pemikiran, visi, dan misinya tidak lagi dibelenggu oleh sebuah dogma atau doktrin. Tantangan ini harus menjadi tantangan bersama juga bagaimana mengelola pendidikan ini harus melewati ruang-ruang tembok yang kita bangun selama ini. Kalau kita sebagai sekolah Kristen mempunyai hubungan yang baik dengan sekolah-sekolah yang ada di luar Kristen, di agama-agama yang berbeda dengan kita membangun sebuah kebersamaan, keguyupan, dan kerjasama. Mengapa di antara kita sendiri kita tidak bisa bekerja sama? Ini menurut saya harus jadi pemikiran bersama di dalam era saat ini. BPK Penabur hari ini memikirkan dua perkara besar. Yang pertama adalah apa bentuk
dunia pendidikan di masa depan. Bentuk pendidikan Kristen di masa depan. Pandemi menyeret kita pada satu persoalan yang sangat dinamis, membuka mata kita bahwa perubahan-perubahan besar telah terjadi. Perubahan-perubahan itu bahkan menyentuh sampai kepada satu pikiran mengenai yang mungkin selama ini kita mengatakan kebudayaan itu tidak bisa dibenturkan oleh zaman. Tapi saya melihat bahwa pandemi juga telah membentuk satu kebudayaan baru, sebuah kebiasaan baru dan cara baru. Dan ini yang menurut saya perlu disikapi oleh dunia pendidikan. Dunia pendidikan dalam arti umum, apakah nanti kita memang perlu sekolah-sekolah yang megah atau tidak perlu? Apakah kita perlu sekarang sekolah-sekolah yang tinggi yang mungkin sekolah siswanya ada di tempat, tapi mungkin teknologi bisa menghantar mereka untuk belajar di rumah? Sisi kedua adalah bagaimana juga pendidikan Kristen mewarnai anak-anak kita di masa depan. Saya pikir gereja juga mengalami masa ini ketika pandemi saat ini sudah mulai berlalu, tetapi tidak 100% orang kembali ke gereja. Ada ruang yang menurut saya harus disiasati oleh gereja, sehingga bisa tetap menghidupkan roh jemaat itu di dalam kebersamaan gereja. Perubahan dinamika ini menurut saya menjadi perubahan yang sangat penting untuk kita cermati di masa depan. Jangan kemudian kita kaget, kita anggap semuanya fine-fine saja sebetulnya. Sekolah ini sudah berjalan normal setelah pandemi, masuk sekolah biasa dan seterusnya. Teknologi kita pakai sebagai partner dan seterusnya. Lalu kita mengatakan gereja juga berjalan sebaiknya oke, fine-fine saja, ada yang mau datang atau tidak is oke. Lalu kita tidak mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Kita bisa menjadi seperti Nokia yang tertelan oleh Android dalam hitungan waktu. Dan tiba-tiba orang lupa apa itu ponsel Nokia. Orang-orang lupa bahwa ada Nokia dulu pada zamannya merajai pasar. Dan ini menurut saya juga harus jadi pemikiran bersama. Dan BPK Penabur ingin sungguh-sungguh bekerja sama dengan MPK Indonesia dan MPKW Jabodesinten dan MPKW di daerah. Bersama-sama kita memikirkan bagaimana masa depan pendidikan di Indonesia ini dan juga pendidikan Kristen di Indonesia. Negara kita yang sangat majemuk ini memerlukan satu upaya bersama yang sangat ekstrim. Kita nggak bisa lagi bicara tentang diri kita, tapi kita harus bicara soal kebersamaan. Kalau bukan di antara kita sendiri yang berpegangan tangan untuk berada di dalam ombang-ambing ini, kita pasti akan menemukan kenyataan bahwa memang betul 40 bahkan mungkin 60% sekolah-sekolah Kristen di Indonesia akan tutup. Dan ini menurut saya harus jadi pemikiran pergumulan bersama untuk kita mulai meninggalkan ego kita masing-masing, mengurangi ego kita. Karena kita tahu bahwa pendidikan itu sebetulnya intinya adalah seperti pengajaran Tuhan Yesus. Bagaimana mencerdaskan juga anak bangsa, bagaimana juga mempunyai hidup yang serupa dan sama dengan Kristus. Dan itu harus menjadi pikiran kita bersama. Sekali lagi buat para pengurus MPKW Jabodesinten yang baru, selamat melayani buat Bapak Ibu semua. Saya percaya dengan pengalaman Bapak Ibu yang luar biasa akan bisa membawa sekolah-sekolah yang ada di Jabodesinten ini akan menjadi sekolah-sekolah yang tetap bertahan dan tetap menyuarakan kemuliaan Tuhan di dalam pendidikan di Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian semuanya. Pertama, sungguh mengucap terima kasih kepada tuan rumah BPK Penabur yang punya sekolah demikian indah, demikian baik. Juga dengan firman Tuhan dari Pak Andreas yang menguatkan kita, mengingat kita untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Dan khususnya buat rekan pelayanan saya Pak Adri Laswardi, satu tokoh pendidikan di Indonesia yang sudah melayani dengan sungguh-sungguh dan memajukan setiap sekolah di mana dia melayanin ya.
Saya bersyukur Pak Adri dan Pak Arif ini sudah memberikan banyak mentor-mentor pengurus-pengurus, sehingga sampai ada beberapa pengurus di MPK juga hasil mentor dari Pak Adri dan Pak Arif, dan mereka melayani dengan sangat baik. Bapak Ibu sekalian, sudah pasti MPKW Jabudi Sinten itu merupakan salah satu MPKW yang istimewa. Saya beberapa kali bertemu dengan Pak Arif, saya katakan seperti ini. Dan mungkin barangkali minimum ada 3 alasan yang sudah pasti. Pertama, karena lokasinya ada di Jakarta. Jadi sudah menjadi pencerminan dan refleksi daripada kepengurusan MPK sendiri ya. Tapi bukan hanya kan lokasi, tapi kedua di tempat Jakarta inilah khususnya, dan beberapa tempat kota sekitarnya Tangerang, dan kita melihat begitu banyak sekolah-sekolah Kristen yang sangat baik, sehingga menjadi contoh, menjadi keteladanan, menjadi benchmark buat sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Tapi yang paling penting adalah ketiga, saya melihat hari ini begitu banyak pengurus-pengurusnya yang Tuhan sudah berikan talenta dan kecakapan yang luar biasa. Makanya Pak Arif, saya kemarin mohon dengan sangat, jangan sampai ngurusin Jabudi Sinten saja, tapi mari kita urus secara nasional bersama-sama. Jadi Bapak sekalian, para pengurus Jabudi Sinten siap-siap, karena salah satu misi daripada MPK yang nomor 3, kita membantu sekolah-sekolah yang tertinggal di Indonesia. Bapak sekalian, kepengurusan 2022 dan 2027 ini akan melihat salah satu perjalanan yang penting untuk sekolah Kristen di Indonesia. Dari 7.000 sekolah Kristen di Indonesia, jumlahnya tidak banyak, karena total sekolah di Indonesia ada 217.000 di seluruh Indonesia. Tidak termasuk PAUD dan tidak termasuk sekolah-sekolah madrasah. Kalau dijumlahkan PAUD dan madrasah jumlahnya 394.000. Tapi 5 tahun ke depan merupakan salah satu perjalanan sejarah yang penting buat kita bersama-sama, Bu sekalian. Tadi Pak Adri juga mengulangi lagi, ada 40% sekolah yang declining, itu sama saja sekitar 3.000 sekolah Kristen. Dan kemarin saya bertemu kembali dengan utusan dari GKI Tanah Papua yang punya sekolah 842, dan kemudian dia mengatakan hal yang sama. Beberapa bulan lalu Papua selalu pergumulannya sama. Pak Andi, bagaimana kalau sekolah GKI Papua kita tutup separuh saja? Dan pergumulannya sama. Tapi buat mereka sudah pasti pergumulan juga masalah aset, itulah aset gereja. Tapi saya seringkali tidak mau memberikan jawaban, harus ditutup. Saya tahu pergumulan mereka luar biasa di ujung tanduk. Kalau MPK mengatakan ditutup, sebagai pengusaha secara pribadi, saya pasti mengatakan tutup saja Pak. Sudah tidak make sense lagi dilanjutkan, pergumulan Bapak terlalu berat sekali. Dan kadang-kadang saya berpikir apa jadinya anak-anak kalau mereka kemudian dididik di sekolah yang tidak berkualitas, apakah juga memberikan masa depan yang baik buat mereka? Kadang-kadang sekolah Kristen kemudian begitu banyak komplain dan keluhan kepada pemerintah mengatakan jangan membangun sekolah negeri. Kemudian mengatakan juga PPDK tolong diatur, penerimaan peserta didik baru diatur supaya sekolah swasta mendapatkan jatahnya. Dan komplain yang paling keras selama 3 tahun terakhir adalah P3K. Jangan sampai guru-guru honor kemudian oleh karena pemerintah diangkat sebagai ASN selama 5 tahun. Dan apalagi yang paling dahsyat adalah penarikan guru-guru ASN. Dan sudah terjadi di Papua, terjadi di Halmahera Utara. Kalau bupatinya adalah non-believer, biasanya prosesnya pasti akan lebih cepat. Jadi kadang-kadang ini sesuatu yang berkecamuk. Di satu sisi apakah kita diajarkan firman Tuhan untuk selalu meminta-minta kepada pemerintah belas kasihan mereka. Kadang-kadang saya khawatir kalau mereka bertanya, kalau demikian, di manakah kuasa Allah orang Kristen? Kan? Itu menjadi pergumulan pribadi saya, dan saya sering utarakan kepada teman-teman MPK. Makanya saya mengetuk kemarin minggu lalu, saya berada di Balikpapan selama 5 hari mengikuti PGI. Setiap ketua sinode, setiap hamba Tuhan, karena sebagai pengusaha saya tidak punya beban, saya mengatakan, kelihatannya gereja yang punya sekolah harus menolong diri mereka sendiri sebelum mereka bisa dapat ditolong. Ini pergumulan besar Bu sekalian. Makanya sebagai pengurus saya mau mengajak, ini luar biasa, tambahan 25 orang-orang yang sangat cakap di bawah pimpinan Pak Arif Suryanto dan juga bimbingan dari Pak Adri. Saya mengajak, ayo kita melayani bersama-sama, bukan hanya untuk Jabudi Sinten, tapi di luar wilayah ini, karena ini MPKW yang sangat istimewa. Buat Bapak sekalian dengan talenta seperti ini, daerah ini terlalu kecil sebenarnya. Nah Bapak sekalian, sudah pasti kita punya 5 bidang. Bidang 1 melakukan pembinaan guru, manajemen sekolah, begitu aktif nanti bersama-sama NPK kita lakukan bersama.
Kemudian kita juga melakukan bidang kedua, bidang yang sangat penting sekali. Pak Adri tadi mengingatkan kepada kita apa bentuk pendidikan di Indonesia, maka diciptakanlah bidang 2. Tadi saya sempat bicara sama Ibu Nina, nanti tolong di bidang 2 dengan pengalaman di penabur, kan? Dan juga visi yang luar biasa dengan penabur Nusantaranya. Kita tentukan teknologinya, proses pembelajarannya. Apalagi bidang keempat, bidang yang menjadi sangat penting sekali. Nah, saya mau sharingkan satu slide ini Bapak sekalian. Satu slide ini merupakan pemikiran pergumulan bagaimana kita memberikan solusi nasional. Saat ini kita bersyukur MPK bergerak sangat cepat. Saya kadang-kadang terharu juga bagaimana mereka tuh melakukan meeting Zoom, ada lomba vokal group yang dipimpin juga dari teman-teman sebagian bekas BPK Penabur. Dalam waktu 2 minggu tiba-tiba sudah selesai kita bikin lomba vokal group, karena saya percaya Tuhan juga bisa dimuliakan melalui musik. Ada sebagian siswa-siswi yang mungkin tidak punya talenta belajar matematika, fisika, kimia, daripada stres. Masa depan mereka di musik pun Tuhan bisa buka jalan. Kemudian kita mempersiapkan KONAS nasionalis 1 Maret dan rangkaian sampai bulan Juni nanti. Dan KONAS ini menjadi sangat penting sekali. Karena pemikiran kita adalah bahwa terutama sekolah-sekolah Kristen yang dimiliki gereja, Bapak sekalian, ada 3 stakeholder yang paling penting sekali. Nomor 1 sudah pasti adalah sinodenya, ya, sinode gereja. Hamba-hamba Tuhan sudah pasti yang memimpin sinode ini, yang punya sekolah, mereka perlu ada visi yang baru. Mereka perlu diingatkan, di tangan mereka lah leadership itu sangat penting sekali. Saya sangat sedih sekali, salah satu ciri sekolah Kristen yang buruk, saya pernah sampaikan waktu minggu lalu di sidang MPLPGI. Bapak sekalian, mau cari sekolah Kristen yang buruk, cukup sederhana, ada beberapa pertanyaan sederhana. Pertanyaan pertama, apakah anaknya hamba Tuhan, majelis dan pengurus yayasan, anaknya disekolahkan di tempat itu apa tidak? Begitu saya mengucapkan kalimat itu, saya perhatikan hamba Tuhan, separuh lebihnya mereka juga menundukkan kepala loh. Saya tahu mereka tidak menyekolahkan anaknya di sana. Itu salah satu. Yang kedua, tanyakan mengenai gaji gurunya. Kalau gaji gurunya di bawah ASN, nah, sudah pasti masa depan juga struggling loh. Guru-guru Kristen mereka juga berdoa. Kadang-kadang saya memikirkan ada 200.000 guru Kristen di Indonesia, ada 15.000 kepala sekolah di Indonesia. Mereka juga punya anak, mereka punya pergumulan keluarga. Berdoa, Tuhan berkatilah kami. Saya bisa bayangkan suami yang menjadi guru atau istri menjadi guru, pasti tercermin salah satu kalimat, apa yang bisa kau lakukan dengan keluargamu? Kau mendidik anak orang lain, keluargamu juga struggling. Itu terjadi di belahan banyak Indonesia sekalian. Dengan gaji mereka 1,5 juta dan 2 juta. Apalagi kalau honor. Seperti orang Papua mengatakan mereka cuma dapat 500.000 1 bulan. Dan itu sungguh satu hal yang sangat mengerikan. Nah sekarang solusi nasional adalah kita gerakkan seluruh sinode para hamba Tuhannya. Mungkin kita bisa mendapatkan dampaknya 5 tahun 10 tahun. Jadi ada banyak program jangka pendek. Tapi pemikiran solusi nasionalnya adalah kita harus menggerakkan gereja-gereja di seluruh Indonesia, terutama gereja-gereja mainstream. Bapak-Ibu sekalian, jangan melihat BPK Penabur yang baik, Tuhan berkatin, dan setiap kali ada 10 besar, nama BPK Penabur. Jangan melihat juga selain BPK Penabur yang punya murid 55.000, konon sekolahnya sudah 150, ada di 15 kota. Jangan melihat juga Pelita Harapan yang sekolahnya juga udah 140, ada di 40 kota. Yang dengan sangat bagus sekali, atau IPK, atau mungkin Kalam Kudus, atau Harapan Bangsa, atau kemudian Sekolah Kristus. Tapi Bapak sekalian kalau lihat sekolah Gemim yang 1.100, Gemit yang 500, even ada sekolah seperti Bolong Mongondo yang jumlahnya 38, Bapak sekalian. Kalau saya mendengarkan kesaksian mereka dalam hati saya, rasanya Anda tidak akan survive loh. Tapi mulut saya agak keluh mengucapkan kata-kata seperti itu, tapi saya memotivasi mereka. Mari kita lakukan perbaikan, terutama guru-gurunya. Karena guru itu merupakan koki, ibaratnya sebuah restoran. Tanpa guru yang baik, bagaimana memproduksi anak-anak yang baik? Tanpa anak-anak yang baik, bagaimana memproduksi alumni yang baik? Tanpa alumni yang baik, bagaimana sekolah Kristen punya image? Punya reputasi yang bagus. Tanpa reputasi yang bagus, image bagus, bagaimana Anda bisa mendapatkan murid kembali? Dan itu sudah pasti hal yang harus dilakukan. Tapi dalam jangka panjang, sekalian, kita dukung sinode yang punya gereja dan sekolah-sekolah Kristen. Tapi yang penting juga adalah perguruan tinggi Kristen di Indonesia. Sekarang terdaftar ada 39, ada 21 yang memproduksi guru-guru Kristen.
Yang mencemaskan Bapak sekalian adalah yang saya ingin buka mata kita semua seluruh Indonesia ini. Dan saya sudah pernah katakan pada Profesor Juwantoro sebagai ketua daripada BMPTKI di Indonesia, Pak, ada 21 sekolah Kristen yang memproduksi guru Kristen, tapi jumlah mahasiswanya hanya 15.860 termasuk S2. Dan dari 21 yang produksi guru Kristen, hanya 8 yang produksi guru PAUD dan SD dengan jumlah mahasiswa 3.500. Kalau 15.000 dibagi 4, setiap tahun kita hanya memproduksi guru Kristen 4.000. Jadi tugas kepada kita, gereja harus mendorong jemaat untuk menjadi guru. Gereja harus memberikan sebagian beasiswa. Tapi tugasnya Petra, tugasnya UKI, tugasnya Satya Wacana, dan sekolah-sekolah Maranatha yang punya keguruan, mereka harus memperluas jurusan keguruan. Dan saya tahu persis, jurusan keguruan adalah jurusan yang paling kering. Hampir seluruhnya perlu beasiswa. Karena siapa yang mau belajar menjadi guru dan setelah lulus gajinya tidak jelas, otomatis Bapak sekalian bisa melihat ini problem nasional yang luar biasa besarnya. Kan? Saya senang dengan UKI kemarin membuat gerakan mencetak 1.000 guru. Saya akan bicara kepada Petra, jangan meluluskan hanya 50. Kita bersyukur punya Pelita Harapan yang memproduksi sekitar 250 guru. Cita-citanya 500 guru per tahun. Tapi angka itu tidak cukup. Suatu hari kita butuh 20.000, 30.000 guru Kristen per tahun. Baru kemudian ada dampaknya di masa mendatang. Maka tugas kita yang luar biasa besar. Dan kita butuh juga pengusaha-pengusaha. Maka saya menyuruhkan seluruh sinode belajarlah dari BPK Penabur. Kan? Punya kualitas manajemen yang demikian baiknya. Karena yayasannya diisi oleh banyak orang-orang yang cakap dan sebagian juga adalah pengusaha-pengusaha. Kita respect dengan hamba Tuhan, kita respect dengan para majelis, tapi menjadi pengurus yayasan 2 kali, 3 kali lebih berat dibandingkan menjadi majelis. Majelis, Anda duduk, senyum, firman Tuhan bagus, jemaat akan datang. Menjadi pengurus yayasan sekolah lebih kompleks, stakeholdernya lebih banyak. Dan Anda senyum tidak cukup, kenapa? Orang tuanya membayar loh. Kan? Kalau membayar pasti ada tuntutan dan stakeholder yang banyak. Maka sebenarnya gereja-gereja perlu menyadarin. Maka sekolah Kristen juga bau-bau. Pengusaha pun harus punya hati, kan? Mendorong untuk memberikan beasiswa guru. Kita jadikan guru-guru Kristen sebagai profesi yang mulia. Kita dorong jumlahnya banyak, tapi kita dorong juga kualitas semakin banyak. Jadi Bapak sekalian, dari sinode gereja, dari perguruan tinggi Kristen swasta di Indonesia, dan juga pengusaha, mudah-mudahan akan jadi solusi nasional. Mungkin dampaknya baru 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Dan apakah itu akan menghambat laju penutupan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia? Dan saya pribadi sebagai ketua MPK setiap hari hanya memikirkan satu hal ini. Dan setiap kali jumpa dengan orang, kayak kemarin saya jumpa dengan salah satu foundation daripada Billy Graham ya, ada 2 orang asing. Saya ceritakan MPK, Bapak sekalian kalau mau melayani di Indonesia, layanilah di bidang pendidikan bersama-sama. 6 hari mereka datang di sekolah, dan mereka itu membayar loh. Itu merupakan ladang pelayanan yang paling efektif. Kalau jumlah orang Kristen naik selama 4 juta selama 10 tahun terakhir, bukan karena misi Bapak sekalian, tetapi karena sekolah Kristen. Itu yang membuat kenapa populasi Buddha menurun 1,1% menjadi 0,75% selama 40 tahun terakhir. Maka mereka menyadarin sekolah itu penting. Mereka mulai membangun sekolah dengan bagus. Kan? Jadi Bapak sekalian, ini tugas panggilan kita. Pak Andreas dengan sangat baik sekali mengingatkan kita akan firman Tuhan, utuslah aku. Bapak sekalian punya talenta yang luar biasa, dan mudah-mudahan komitmen bersama. Saya pribadi dan MPK sungguh senang sekali melihat kepemimpinan Pak Arif, ada Pak Beni, ada Ibu Re, dan teman Pak Pin dan semua teman-teman sekalian. Ayo kita lain bersama-sama. Kan? Pak Adri tadi mengingatkan kita supaya kita lupakan sekat dan batas-batas, sehingga kita punya pikiran besar juga buat sekolah Kristen dan buat bangsa ini. Selamat melayani Bapak sekalian, dari hati saya yang paling dalam. Saya sungguh bersyukur ini hari yang istimewa, hari yang saya tunggu-tunggu, di mana orang-orang cakap bisa melayani bersama-sama. Terima kasih. Selamat Pak Arif bersama teman-teman semua. Kita menjawab panggilan Tuhan. Satu andalan kita hanya hati dan doa. Jadi pasti berat ya kalau dengar Pak Adri sama Pak Handi
Udah nggak usah dibayangin di depannya kayak apa ya Pak. Yang penting keteguhan hati dan doa bahwa Tuhan bersama dengan kita. Saya nggak nyanyi sendiri, saya mau tunjukkan ada guru yang begitu multi talenta. Yang bisa, Pak Arief udah kenal, dan ini adalah guru dan karyawan sekolah juga yang bersama-sama melayani dari Sekolah Tirta Marta Penabur. Just where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Lalu ceketudang I pray we'll find your love dal cuore resterà. Ricordarsi che eterna stella c'è nella mia preghiera quando fede c'è. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza. Ognuno troviamo intorno dentro sé. Let this be your prayer, just like every time. Need to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. E la fede che è in noi, sento che si salverà. Ya, shalom dan selamat siang, pagi pas siang ini ya, jam 12 ya, pas-pasan ya, antara siang sama pagi ya. Jadi boleh siang boleh pagi ya.
Ini kalau yang terakhir paling berat karena dua pembicara kita luar biasa, Pak Adri dan Pak Handi ya. Saya susah ngomong sekarang nih ya. Ya, saya pertama terima kasih untuk Pak Andreas dan juga sahabat saya Pak Satidon Lamsudin. Untuk segala menerangnya, semoga kita nggak jadi kalimat tawar ya, supaya kita nggak dibuang begitu ya, luar biasa ini. Ya, Pak Handi dan juga staf dan rekan-rekan semua dari MPKI ya, juga Pak Adri, terima kasih sudah hadir spesial ya. Sabtu biasa libur Pak Adri ya, oh enggak juga, rapat juga sih, cuma hari ini spesial kemarin. Dan bersama Bu Stella, teman saya juga di PH sudah hadir pakai baju merah, luar biasa Bu Stella. Habis konyan, apa namanya konyan lagi, Imlek, nah gitu ya. Juga rekan-rekan semua tamu undangan juga terima kasih luar biasa hari ini ya. Tadi ada lagu yang luar biasa, apa tuh? Kirim aku ya. Ini aku, kirim aku. Ada loh, ini aku kirim orang lain begitu, ada juga gitu ya. Ini Tuhan, ini aku, tapi kirim orang lain begitu. Ada yang begitu. Tapi di sini semuanya ini aku, kirim aku ya. Saya nggak boleh dong ini aku kirim orang lain ya, nggak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita dengar begitu ngeri ya. Kondisi sekolah Kristen kita, tapi itu adalah nyata. Dan kalau nama kita tuh yang di sini MPKW Jabodisitan, udah paling susah betul ya. Soal MPKW Bali, Riau, gampang kita. Mungkin MPKW Jabodisitan, nggak boleh salah nih maksudnya, ya. Udah susah namanya tuh, mikirannya udah berapa susah, apalagi menjalaninya begitu lagi. Tapi itu luar biasa. Saya nggak tahu dulu kenapa Jabodisitan. Saya jual 10 tahun lalu namanya Jabodisitan, tapi itu paling susah untuk dihafal. Kadang suka salah ya Pak ya, betul ya. Nah itulah. Ya. Tapi saya beruntung hari ini bahwa saya juga sebenarnya jujur saya harusnya selesai. Saya kalau nggak diminta 2 orang, Pak Adi sama Pak Andi, saya nggak mau terus terang aja. Karena silat udah waktunya anak muda yang mewarna ini. Kalau saya kan udah di ujung gitu ya. Saya berpikir juga sudahlah anak muda saja begitu ya. Tapi Adri secara khusus rapat dengan 15 kota minta saya membantu beliau untuk menerapkan ini. Pak Adri, thank you. Saya kira ini bentuk daripada supporting beliau. Polpemkab Menabu tidak main-main untuk ini ya. Kalau kita lihat dari dia punya tadi data-data memang cukup mengerikan. Tetapi kita memang mungkin sebutir debu. Tetapi saya ingat kalau kita mau dan bersama-sama, Tuhan pasti tolong kita. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, kita pasti akan tergeletak, terjatuh, bahkan sombong kalau kita berhasil. Tetapi karena kemampuan kita terbatas, tapi kita mau siapkan waktu. Ini kunci daripada suatu, siapkan waktu. Ya, maka Tuhan berkarya melalui kita. Ya, karena saya percaya seperti Kolose 3:23, hendaklah apapun kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di saat ini juga saya mau terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah melayani 5 tahun lamanya. Di sebagian besar juga ada di sini, tapi mereka yang nggak bisa mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf. Mungkin 5 tahun yang kemarin itu nggak banyak program kita lakukan. Dari awal kita sebagai program 5 tahun, tetapi 3 tahun itu terkena COVID pandemi sehingga kita nggak bisa bergerak. Saya puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa di sini, masih bisa melanjutkan program-program selanjutnya dan termasuk dari permintaan Pak Handi dan teman-teman untuk kita bisa membantu. Ya, prinsipnya saya pernah suatu baca fabel. Ya. Jadi cerita begini. Cerita ada suatu kera, anak kera itu ada 4 di situ. Ya. Lalu dia tiap hari main di atas pohon itu. Di atas pohon gitu ya. Pohonnya itu di bawah tuh ada sungai gitu. Suatu hari anak kera ini berkelakuan. Dia lihat ada ikan yang mau mati gitu. Tapi lakukan, dia panggil teman-teman monyet ini, monyet kera. Kita bantuin tuh ikan ini, mau mati itu katanya. Mau mati nih ikan ini, kita bantuin yuk. Kan baik toh? Baik. Apa yang terjadi? Mereka berempat anak kera ini mencoba pergandengan tangan untuk mengambil ikan itu. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Berusaha, ternyata nggak bisa diambil juga gitu ya.
Tapi saya bayangin kalau di anak kera itu ngambil dari kolamnya itu, dari sungai itu diambil, kayaknya mati kali ya. Nah, nggak bisa napas lah orang diambil sama kera di atas kan mati. Tapi kera pikir ini saya bantu ini. Itu sekedar fabel. Tetapi bisa juga kejadian sama kita loh Bapak Ibu sekalian. Kita melihat segala sesuatu itu salah. Lalu kita mati-matian menolong itu. Tapi kita nggak tahu sebenarnya tepat nggak pertolongan kita. Ini bagi kita adalah fabel, belajar dari kera tadi itu. Saya pikir ini bagian dari kita pelayanan. Kadang menurut kita itu betul. Tetapi menurut dia itu betul apa tidak, itu persoalannya. Dan itu nggak pernah ketemu. Biasa menurut kita begini, tetapi nah karena itu teman-teman sekalian, itu tidak boleh kita lakukan. Kalau seperti itu mungkin sia-sia kita lakukan. Tadi seperti Pak Andres bilang, itu jadi bukan garam, jadi menjadi racun nantinya. Betul Pak Andres ya? Kalau jadi racun sudah dibuang orang gitu. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini dari bagian kita. Tadi Pak Andreas, Pak Andi dan Pak Adri mengatakan, hilangkan sekat-sekat itu. Kalau kita mau enak, kita tinggal duduk-duduk, jangan nggak usah pelayanan. Kenapa? Mungkin paling banyak Pak Andi ya. Ini di Jabodetabek dua losin. 24 orang, 2 losin. Memang kita losinan soalnya 24 susah, losinan aja kita dah, 2 losin. Paling banyak ya pengurus ya daripada yang lain ya. Nah, bayang 24 orang. Ini orang hebat-hebat semua, saya percaya. Ya, kita tinggal siapkan waktu. Jangan sisa waktu Bapak Ibu sekalian. Siapkan waktu. Karena beda sisa waktu sama siapkan waktu. Kalau sisa waktu ya sudah seadanya sisanya. Tapi kita siapkan waktu. Kalau itu kita lakukan, lihat kuasa Tuhan bekerja. Walaupun kita sebutin debu, dia bisa ubah kita menjadi luar biasa. Saya percaya kita bergandengan tangan dan saatnya kita bekerja. Karena tanpa kita Tuhan bisa menunjuk orang lain. Tapi ini saatnya kita sudah komit, kita lakukan. Hal yang kecil kita lakukan dia Tuhan yang besar. Bapak Ibu sekalian, saya percaya Tuhan gak pernah salah menunjuk orang. Sudah begitu panjang proses dan Jabodetabek itu mungkin terakhir ya Pak. Pak Andi terakhir ya? Ada lagi yang terakhir? Ada lagi ya? Kita udah satu bulan ini, begitu banyak proses yang kita laluin. Dan saya percaya ini kehendak Tuhan untuk kita semuanya. Karena itu sebentar nanti jangan Bapak Ibu jangan pulang dulu ya, kita rapat sebagian gitu sebentar ya. Untuk kita tentu beberapa langkah kita ke depan, kita harus siapkan ruang rapat. Nanti kita rapat sebentar setelah kita sambil kita makan sebentar ya. Jadi sekali lagi, mari kita tetap bergandengan tangan. Kita tahu pekerjaan kita tidak ringan. Karena kalau saya yakin, kalau pekerjaan ringan, dia tidak butuhkan kita. Saya minta maaf ya sekali lagi ya. Kalau pekerjaan ringan nih, tidak membutuhkan kita. Ini Bapak Ibu dipanggil karena memang pekerjaan kita tidak ringan. Ya. Terus saya mau ucapkan terima kasih Pak Nur dan teman-teman luar biasa. Ini teman-teman saya di Tita Marta, BPK Penabur, 10 tahun saya kenal dia karena saya layanan di situ. Ini teman-teman saya luar biasa. Dan luar biasa artinya. Kasih plus juga boleh dong. Ya, sudah semangat ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Mari kita bekerja. Saya mau tinggalkan dengan pantun. Ini pantun sudah hafal, jangan main ya. Ya elah, jangan nggak bisa pantun ya. Belum cakep, entar dulu ya. Kita pagi hari ke apotek beli obat. Cakep. Oke, mari kita jadikan beli obat tuh pulang, jangan lupa beli baju. Oke, mari kita jadikan MPKW kuat. Karena kita percaya kalau MPKW kuat, Sekolah Kristen maju. Oke, God bless, thank you, makasih.